Salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Kita sudah memasuki 5 minggu dalam kebaktian keluarga yang kita adakan di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bersyukur karena walaupun kita di dalam kebaktian keluarga yang kecil, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kesempatan ini saya membawa kita untuk merenung firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 4. Berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tema renungan kita hari ini, sikap orang Kristen pada masa sukar. Dalam khotbah Yesus ini ada 2 perkara yang sangat penting dan menjadi keperluan dalam masa sukar ini. Yang pertama, waspadalah terhadap guru-guru palsu. Lalu ayat yang ke-13 itu berkata, Yesus memberi penghiburan serta memberi jaminan bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini janji Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini kita berada dalam situasi kesukaran karena virus corona yang melanda di seluruh dunia. Bukankah hal ini adalah tanda akhir zaman? Dengan itu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di masa sukar ini? Menurut ayat 4 tadi, kita perlu waspada terhadap segala sesuatu yang berlaku pada masa sukar ini. Itu sebabnya saya memberi tema renungan hari ini, sikap orang Kristen pada masa sukar. Dalam tema renungan ini saya membawa kita fokuskan pikiran dan hati kita tentang akhir zaman. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejak bermulanya PKP pada 18 Maret 2020, mulalah kita dibanjiri dengan khotbah-khotbah pendeta yang terkenal. Sehingga semakin kita mendengar khotbah mereka, semakin kita bingung. Kenapa tidak, saudara? Karena ada di antara mereka berkhotbah tentang tutup gereja itu adalah tidak ada iman atau kurang iman. Pendeta yang lain lagi berkata gereja yang masih buka pada masa coronavirus ini adalah gereja yang sombong rohani. Yang lain lagi berkata bahwa coronavirus ini adalah hukuman bagi mereka-mereka yang berdosa. Negara-negara yang berdosa, tinggi hati, dalam kesombongan. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa ada orang Kristen dan juga tidak kurang daripada pendeta yang sudah dijangkiti virus corona ini dan meninggal? Hal inilah yang membingungkan jemaat sekarang. Maka dengan itu lebih baik kita bersatu di dalam doa daripada kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Dan fokus pikiran kita bahwa semua yang berlaku di dunia ini yang bersifat tentang masa kesukaran ini adalah tanda akhir zaman. Saya melihat ajaran Yesus yang sangat penting di sini di masa kesukaran ini adalah berwaspadalah
terhadap segala sesuatu yang akan berlaku pada masa kesukaran ini. Dengan itu, hal yang pertama yang kita akan belajar daripada sikap orang Kristen di masa kesukaran ini adalah berjaga-jaga dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Menurut khotbah Yesus dalam ayat ini, masa sukar ini akan timbul ajaran-ajaran palsu. Ya. Sangat-sangat berbahaya bagi iman kita. Sebab kalau kita terjerat dengan ajaran-ajaran palsu ini, kita terlibat penyebaran ajaran-ajaran palsu ini, kita akan jatuh. Dengan itu berhati-hatilah dalam masa kesukaran ini. Karena pasti akan timbul bermacam-macam berita yang boleh saja menjatuhkan iman kita. Kita harus bijak membuat penilaian kepada ajaran-ajaran pada masa sukar ini. Biarlah kita cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya ayat ini mendorong kita untuk cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Maksudnya kita cepat mendengar berita-berita terkini tetapi lambat menyebarkannya. Ambil masa berdoa dan membuat penilaian apakah berita tersebut bersesuaian dengan Alkitab atau tidak. Dengan itu sekali lagi saya tegaskan di sini, berhati-hatilah untuk menerima dan menyebarkan berita-berita terkini dalam masa sukar ini. Hal yang kedua adalah mempersiapkan diri kita di masa sukar ini. Apa yang kita faham tentang akhir zaman ini? Bukankah hal ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini? Kenapa kita sibuk dengan hal-hal yang berlaku dalam masa sukar ini? Pernahkah kita berpikir bahwa coronavirus ini adalah termasuk masa sukar itu? Seperti dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Berarti hal ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Apa sikap kita di dalam kita berhadapan dengan akhir zaman ini? Apakah kita lebih sibuk menonton keadaan-keadaan yang berlaku dalam masa sukar ini, sehingga kita lupa memperhatikan kedudukan kita di hadapan Tuhan? Kita lupa diri kita di hadapan Tuhan. Terlalu sibuk menonton keadaan-keadaan yang berlaku di dalam masa kesukaran ini. Ada 2 perkara yang saya mau jelaskan tentang persiapan diri kita di masa sukar ini. Yang pertama adalah bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, pastikan iman kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Masa sukar ini adalah masa kita berhadapan dengan bermacam-macam kesukaran yang boleh saja menjatuhkan iman kita.
Dengan itu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus kuat di dalam doa dan senantiasa mengawasi diri kita agar tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Hal yang kedua adalah bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebelum Anda terlambat di hadapan Tuhan, sekali lagi saya ulangi, bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di masa kesukaran ini, sebelum Anda terlambat di hadapan Tuhan, ambillah kesempatan masa sukar ini untuk percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita tidak tahu bila masa Yesus datang ke dunia ini pada kedua kalinya. Dengan itu lebih baik kita bersiap sedia di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pandang remeh masa sukar ini, tetapi pandanglah masa sukar ini sebagai dorongan bagi kita untuk serius di hadapan Tuhan, agar kita tidak terlambat di hadapan Tuhan. Jika Roh Kudus berbicara di hati kita sekarang, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, di mana saja kita berada pada ketika ini, ambillah masa ini untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ambillah masa ini untuk tunduk kepada Tuhan serta berdoa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat menyayangi kita semua. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, pada saat kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia melayakkan kita untuk menjadi murid-muridnya. Dan kita ditempatkan di dalam kandang domba gembalaan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Sekian firman Tuhan untuk kita renung bersama pada hari ini. Tuhan memberkati semua.